Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Maizu, mas-mas sekalian, mudah-mudahan leadership workshop ini betul-betul bermanfaat dan berbarokah. Kepemimpinan yang sudah dilatihkan karena ada work, arahnya bukan sekedar teori melainkan praktek. Jadi praktek kerja dari ilmu yang sudah sampean bahas, itulah sesungguhnya workshop itu ada, eksis dan menyentuh kalian. Tanpa work, tanpa kerja, ya bahsul masail aja, seminar aja, itu akan menjadi penting. Saya tidak lama 12 hari itu seberapa banyak sebuah leadership itu diamaliyahkan dibanding yang diilmiahkan. Biaya model 12 hari itu sudah pasti bahwa kalian sudah mengetahui kelemahan praktek dari ilmu yang sampean peroleh di halakoh itu, sehingga diskusinya menjadi hidup karena ada temuan-temuan. Mungkin ada something error atau wrong atau yang kurang bagus, sehingga untuk dua itu ini baterai ada. Ya, apa? Saya kira untuk 12 hari itu sudah baguslah, melebihi dari 10 hari ya. Tilka asyaratun kamilah itu cukup, sedangkan sampean itu sudah 12, isnai asyar. Sesungguhnya praktek dalam ilmu yang didapat seperti yang ada di para nabi itu ada, meskipun tidak disebutkan. Kita lihat bahwa masing-masing nabi itu kan mempunyai keahlian sendiri-sendiri, bidang sendiri-sendiri atau profesi sendiri-sendiri. Lihat Nabiullah Adam, pekerjaan tetapnya apa? Nabi Adam itu petani, profesinya sebagai petani, sehingga ahli betul di dalam petani, beternak, barang itu. Untuk itu ketika ada penghakiman mana yang benar antara Qabil dan Habil dalam berkorban, itu yang satu, Habil itu mengorbankan hasil tani yang sebaik-baiknya, sedangkan Qabil mengorbankan kambing yang terjelek. Lalu fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya, kalau dulu hasil tani bagus, tanam, ini kambing jelek,
mengatasi disedekahno aja gitu, kata Qabil. Ditunggu. Lalu ada api dari langit yang menyambar putih gitu. Yang diambil yang punyaan Habil. Habil lah yang diterima. Ini menimbulkan satu kecemburuan sosial. Jadi kecemburuan di antara kalian tuh ada yang positif, tapi yang jelek jangan. Makanya qol sa'aqtulan tak pateni kan. Jadi sifat manusia ya begitu itu, satu prestasi satu gondok, satu prestasi satu gondok. Tapi di sini tidak ada gondok, semua itu adalah berprestasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengasuh tadi. Terus apa mana? Nabi Idris. Nabi Idris itu pegawaiannya khayat, tukang jahit, penjahit. Sampai dari jahitannya itu pakai jarum, pakai apa, tetapi tetap keagamaannya ada. Makanya sampai ada cerita Israiliyah yang anak iblis menggoda, kok gini Nabi kok gini, macam-macam. Terus matanya setan 17 karo 17 karo jarum barang itu. Ya wallahu alam cerita ya, gak percaya gak paten kan gitu. Terus apa nih? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sayyiduna Ibrahim itu kan profesinya, keahliannya kan tukang bangunan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail. Bagaimana membangun Ka'bah yang tingginya 14 meter berapa itu? Ke atas yarfa'u. Itu dulu tidak, ya gak gitu lah, tidak ada kapholding, tapi pakai hidrolis, pakai otomatis gitu. Kan dulu yang otomatis lah. Bangun dulu. Mas Gofar gak iso kayak ngono. Iso kapholding apa kan lu iso KT elektrik iso ronorin dekor. Gak iso. Mesti gawe mur gawe apa dijagai kalau Ibrahim gak wae ya. Ya tapi dungane lho. Mari bangun ditungani. Taqabbal minna itu. Jadi gak oleh mari bangun kamare santri tadi terus dijarno enggak didungani lah. Ono tumpeng ta ono apa itu kan. Setelah itu kan Rabbana taqabbal minna, ada persembahan. Sama ketika sampean mempunyai baju baru. Itu awal harus dipakai untuk sholat. Laporan ke Gusti Allah iki lho Gusti rezekimu tak rupano kelambi, terus pertama dipersembahkan untuk Tuhan. Gak oleh ke kelambi anyar mari ku digawe gendaan gak oleh itu. Gak oleh. Ya di salat mari gawe salat ke gendaan gak apa-apa gitu loh. Nabi siapa mau ya? Ibrahim ya kan. Aki lapok kok bekas penggawe Nabi. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, Sayyiduna Ilyas itu nasaji. Jadi ini tekstil, penenun. Jadi dia memang ahli tekstil. Kalau Nabi Ibrahim itu ahli bangunan, insinyur. Salah satu apa ini darah yang mengalir dari Nabi Ibrahim ya insinyur bangunan, termasuk Mas Gofar barang itu kira-kira gitu. Sing ngene iki gak ahli bangunan wis kon manggono ngono ae. Mungkin Nabi Idris barang itu. Siapa lagi? Nabiullah Musa dan Nabiullah Muhammad itu sama. Angon wedhus, ra'il ghanam. Yang agak ini, yang agak elit dan akademik itu Sayyiduna Isa ibnu Maryam. Dia seorang dokter. Itu elit itu. Ada semua. Siapa lagi coba? Yang menyangkut penggawean Nabi yang masuk teknologi, Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Dia adalah besi
bagaimana pengelolaan besi di tempat begini-begini sampai wa alanna lahul hadid anikmal sabighat. Itu gampang, itu wacon berkali-kali, kira-kira 2000 kali kate ambekan gitu ya. Halah, masih kon di penjara wis gembok iku ngene tok sret wis lemes dhewe wisan. Wa alanna lahul hadid. Tapi moh lah apa kada penjara bareng ku lha opo. Boleh kayak ngomongnya dukun boleh. Semua itu pelatihan sehingga menjadi nabi sama sudah pernah praktek. Nah, workshop yang dilakukan oleh Sayyidina Musa ibnu Imran dan Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah SAW ini leadernya, kepemimpinannya itu melalui kambing. Kambing itu binatang yang paling tak beraturan, paling suka melanggar sendiri. Kenapa tidak angon bebek saja? Kenaan. Karena bebek itu gampang angon-angonane itu. Pokoknya di rating ini tak menggok kabeh. Kalau kambing itu liar betul. Syat. Praktek-praktek itu memang menjelang beliau memimpin umat seluruhnya. Bedanya, ini ngaji. Iku sih, saya tak lunggu iki sepon apa kayu sih aku. Gak bentolo. Jas guru suka perkara iki. Bedanya begini. Iling-ilingen ayat Al-Quran. Nabi-nabi terdahulu itu seluruhnya primordialistik. Diutus dalam satu kelompok tertentu, maka ketika berdialog dengan kaumnya, berdakwah itu pasti sering menggunakan ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Wis Nabi siapa aja, Salih, Syuaib, ya qaumi, ya qaumi. Kecuali Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan ya qaumi. Kecuali sangat universal. Kalau enggak ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, begitu luas. Kalau yang lainnya dialognya ya qaumi, kecuali Nabi lo nggak pernah mengatakan ya qaumi. Untuk itu maka sampean yang menjadi umat beliau ini dilatihkan di sini untuk membuat pilahan, pasti membuat pilahan. Contoh nih, ini model kaumnya Nabi Solih, soalnya pelanggarannya kayak gini. Iki model kaumnya ini, aja pemetaan, bukan tidak terulang. Kejahatan-kejahatan yang diadakan, yang di blow up di Al-Quran itu pasti terulang di zaman sekarang. Sing paling cerewet dan Nabi sing paling tekun berdialog ngandar-ngandar itu kan Nabiullah Syuaib, disebut Khatibul Anbiya, juru berarti. Makanya ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Sangat mungkin ya di antara santri-santri memang ana sing cerewet barang. Dikandani ku memeli piye. Ada tipe ya. Tipe orang itu kayak ketek.
bedes. Makanya kunu kiradatan. Ada enggak kira-kira santri itu nanti sing potongannya kok ketek? Piye sifatnya ketek iki? Apa kiradah mangki ini apa namanya? Apa jenenge iku bedes iki. Bedes iku kalau mendapat nasihat apa-apa, dikasih instruksi, itu mesti meneng gak apa, tapi mencicil, tapi kata-kata no. Ya, lihat saja kasusnya, tidak boleh cari ikan pada hari Sabtu kan, nah, kasusnya dilarang, tapi digoda. Itatihim khitanuhum yauma sabtihim syurra'a, muakeh, tergoda. Sangat mungkin ada santri itu yang gampang tergoda dengan, mungkin anak sing dulu itu ada mania game, mungkin ngeboti HP ini sampai diboyong gak apa-apa, mungkin ngebotno iki ini bisa saja begitu itu. Kayak Bani Israel kan akhirnya kan melanggar balik-balik, kuno kita tadi ketek. Artinya dielingno lah santri-santriku, ojo gelek-gelek melanggar. Ini melanggar kok kayak ketek, tadi bedes. Persoalannya menjadi bedes ini kalau zaman biyen itu fisik atau bukan? Tafsir mengatakan iya, berubah. Lho kok ana buntute ya terserah, itu mati. Ketika mati kabeh itu mungkin fosil-fosil itu ada, terus Darwin itu teko meneliti iku, lho kok ana kerangkai ketek manusia. Paling manusia dianggap teko ketek itu mungkin ini bangkainya Bani Israel yang dikutuk tadi ketek itu mungkin meneliti di situ. Tapi aku gak ngerti. Andai manusia itu berasal dari kera, walaupun teori evolusi itu sudah dihabisi, dari Charles Darwin itu dihabisi oleh muridnya sendiri seperti Louis Pasteur. Teorinya dia menghabisi guru sendiri, kemudian Jeffrey Bada, terus Alexander Aparin. Jeffrey Bada kan orang Rusia yang menghabisi teorinya Charles Darwin itu. Nah, saya mengambil tafsir sufistik. Orang yang melanggar itu pada Bani Israel itu bukan fisiknya yang berubah menjadi kera, tapi karakternya. Kaya manut, kaya khusuk ngandel, tapi gak dilakoni. Wong Jawa melbu kuping apa iki? Tengen metu kiwa. Ada karakter santri gitu tuh ono. Nggih. Gak kepanggih gitu. Itu salah satu bedes itu ya itu. Kedua, rakus. Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, wong Jawa Dainuri. Jadi sebutan-sebutan desa bagi ulama-ulama sering salah ya. Syirazi, As-Syirazi, Zarkali, bukan. Yang betul itu Az-Ziraqli. Dainuri, yang betul Dinawari. Dari daerah Dinawar. Ya banyaklah. Jilani, bukan Jailani. Al-Jilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Jailani lah kancane Jailangkung barang terusane. Ya. Bahasa begitu itu sering. Nah, Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari itu mendeskripsikan makhluk rakus itu manusia, tandanya itu sering menimbun
penimbun. Manusia, tikus, semut, dan sebagian kera. Tikus itu menimbun makanan, manusia ambil agam, pitung turunan barang. Kera, nah ini yang paling zahir ini. Meskipun kenyang, kayak orang gedang atau makan apa, mesti kacang, mesti ditampani, tidak mau berbagi, didelek lagone pipine gini. Karena mentong-mentong ya. Padahal aku wareg iku pisan. Koncone kaliren gak ngurus. Disimpen nek kene. Ku teh mana simpen iki ambil ndong. Tidak sama dengan kita. Sehebat apapun kita berkhusyuk sholat. Jare Gusti Allah, wis tutupen sholatmu. Tutup. Salam. Penggawemu durung mari, pengurus durung mari, tani durung mari, tutupen. Penggawemu di kantor belum selesai, nang tutupen sembayangmu, tapi salam. Assalamualaikum. Ketika salam, bahasa salam, tebaran salam ini ada isyarat disunahkan oleh nganan. Assalamualaikum warahmatullahi. Isyarat delok tanggamu sing bagian kanan. Ono apa? Apa kebutuhannya? Mungkin ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa saya bantu? Wis oleh mantu ta durung. Masa kait biyen bojone jek siji ya kaya sebelah kanan iki ngono umpama ganti. Mari selesai. Assalamualaikum. Sebelah kiri. Apa yang bisa saya bantu? Tebar salam. Saking hebatnya untuk itu di dalam ini ya, di dalam work dalam kerja tentang kepemimpinan begini ini, saya mau hal-hal tadi itu, di samping itu pasti ada gangguan sampean. Yang saya sampaikan itu dia nih Kang. Aku gak ngerti karepe tulisan iki piye, tapi tak kira-kira ngene. Dadi guru sing punya kemanusiaan. Dadi pemimpin yang punya kemanusiaan. Utawa menjadi sumber keteladanan, kira-kira ngono. Cuma bahasanya ku filosofi dhuwur sampai teko langit sampai gak ngerti aku. Kira-kira ngono. Guru lah, pengurus lah. Jadi pengurus sing sikapnya itu kemanusiaan, tegas tapi manusiawi, kira-kira ngono. Kena digawe uswatun hasanah, keteladanan. Nek iso dadi sumbere keteladanan pas diombe arek-arek seger. Iya, tapi tidak semua orang itu bisa menerima keteladanan langsung. Kalau begitu dikurangi aja. Ngomongnya dikurangi, ojo kakean bantah-bantahan, diteladankan saja. Zaman ikhsar, wa in ukhsirtum itu famastaisara minal hadi itu rombongan sahabat kan dengan Hadratul Rasul kan sudah mau masuk Mekah. Tapi karena hudna, karena genjatan senjata ini belum selesai, dilarang masuk Mekah, ada hasr, ukhsirtum. Ya sudah, wis kadung ikramnya sudah. Wis balik-balik ae gak wis dadi anu apa, gak iso mlebu iki. Sahabat muring kabeh, piye Nabi gak tegas ngene. Nabi ku sampai metu ke kemah ngandani gak dindel. Iki lho keadaan gak iso keadaan iki. Wis sudah balik mana tahun depan. Kita ini sekarang apa sudah cukup bayar apa iki jenenge menyembelih hadiyu saja, kambing aja. Kadindel. Orang gondok karena enggak memuaskan. Terus ke Madinah ngoyong-ngoyong kurang didik dicegat. Makanya bahasanya ukhsirtum. Pidato kadindel. Sampai Nabi rada ngersulo. Waduh, piye kira.
Mosok rek sahabat-sahabat iki kok gak ngandel aku. Ya sudah. Dikandani karo lisan gak kena. Dibisiki karo Ummu Salamah. Sudahlah Rasulullah. Untuk sampean itu saja. Sampean bawa ke sana, ya lading, terus sampean beleh lah wis. Saya tidak tahu waktu itu unta apa kambing. Wis kambing aja lah. Dikandani kat mau lu gak diendel. Metu teko kemah, kambingnya dituntun ndek ngarepe arek-arek akeh. Allahu Akbar. Loh Nabi wis nggorok wedhus. Akhirnya gak kakean jangkem, sahabat terus padha mbeleh dhewe-dhewe mari buyar. Yes. Jadi ada orang itu kadang kakean jangkem ku nambah gak diendel. Kayak aku barang ini iki gak jangkem. Aku sajane wae turu mbok bel kon rene kuwi opo sih. Yang ini boleh ganggu kelonan rek ngono. Oh nggih Gus nggih. Wes, pun terakhir. Yang sampean pimpin itu semua dibisiki setan untuk ngelawan sampean. Wes semua yang sampean pimpin itu dibisiki setan kongkon ngelawan sampean. Illa marrahim. Itu jangan berharap mesti patuh semua. Sama dengan kita itu juga dibisiki setan. Ojo gelem. Opo dibujuki tok karo pengasuh kon digawe pengurus ngono. Sama dibisiki sama. Siji dadi pengurus. Ojo niat ngabdi ning gone wong. Niat ngabdi ning gone Gusti Allah. Jadilah pegawai Allah. Jaluk bayaran. Jaluk sing godih njuk bayaran jaluk Gusti Allah. Ngono. HR teko MG piro sih? Ki wayo gak iso. Jaluk bayaran Gusti Allah. Masing-masing keikhlasan sampean dalam khidmah. Tak balik di mana? Masing-masing khidmah sampean di MG ini dicatat karo Gusti Allah dan pasti dikasih imbalan sesuai khidmahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu. Sejauh mana amalmu, pengabdianmu di madrasah ini, besok kalian punya derajat sendiri di masyarakat. Sak piro gedene derajate ya sejauh segede mana pengabdianmu itu. Wis ya wis sakarepmu. Sangat mungkin kemanfaatanmu itu ya teko pengabdian itu. Bukti nih, aku berkali-kali ndelok arek pondok, arek MG lho. Jadi masyarakat itu, perasaku waktu ning pondok kok goblok sih. Goblok bareng. Tapi aku gak tahu ini goblok ya. Perasaku ya colo barang ngono. Lah ngono iku lho. Ndek omah lho, dimulekno wong. Lah aku ki tahu kok. Daerah Sumatera Dempis apa iku? Apa gak karu-karuan kabeh. Muara-muara apa? Mlebu. Maghrib. Kaosan aku sono karo si anu. Masuk ora diterno arek. Ya. Ana penjagae. Dalamnya ana penjagae. Santri sing apa? Khadim gitu. Iya, saya mau ketemu Pak. Oh Pak Kiai ini, iya. Tunggu sebentar ya Pak ya. Pak Kiai masih memimpin jamaah Asmaul Husna. Bapak dari mana? Saya dari Jawa. Oh iya Pak, tunggu Pak.
Tunggu kon ngenteni wiridan mimpin jamaah Asmaul Husna iku. Ya ini iku. Aku ya longgo ngene. Barang wis mari dijemput karo khotime iku diaturi nek ana tamu dari. Oh iya. Siapa ya? Tak taruh ngono to kado irek peteng-peteng. Begitu cedek. Terus entek koyo aku. Aku kaosan biasa ini. Ya Allah bisa surbane iku dicopoti ngene. Wis. Aku terus ya Allah. Arek iki lho. Kok ya iso memimpin jamaah Asmaul Husna ngono. Ya kok dipercaya karo wong-wong lho. Lah aku ki harus dapurane mondoke kuwi harus kok dipercaya ngono iku. Iki picek apa. Enggak bisa seperti itu. Tidak bisa dimatematikkan. Yang pintar mesti terhormat. Masih ada yang kedua. Ada amal sendiri yang mengangkat derajat. Walikullin darajat mimma amilu. Coba gini terus kamari-mari aku ngomong gitu. Sudah ya. Lihat sumpah setan. Gak oleh kalah kon. Gak oleh kalah. Setan niku oleh nggodha santri ceke males, nggodha kita ceke males, ceke durhaka. Summalaatiyannahum. Sumpah. Min baini aidihim. Tak cegat teko ngarep. Ojo rono. Ojo ning gone store. Wis ojo store. Iku badale iku tekek iku ojo. Mungkin cegat ngarep. Wa min khalfihim. Gak kena teko ngarep, teko mburi. Tak gandoli to. Nek nyerobot pager tak surung-surung ngono bareng. Terus piye? Wa'an aimanihim teko kanan. Terus wa'an syama'ilihim. Saya ngaji tafsir. Ketika setan nggodha menungso dari depan dan dari belakang itu pakai huruf min. Startnya itu min. Mim baini aidihim wa min khalfihim. Tapi ketika nggodha teko samping kanan dan kiri diganti an. Wa an. Loh kan? Aimanihim wa an syama'ilihim. Min itu langsung mubasyarah. Kalau an itu mujawarah, pendampingan, lebih halus. Gak wani keras-keras tapi dibisi. Kenapa gak wani keras-keras? Soalnya bagian kanan ini ada malaikat sing jaga. Rokib. Sing kiri juga sama. Mau nyerang gak? Tapi dibisi itu kata. Hanya min dan an saja. Terima kasih setan. Kamu tidak menyebut arah atas dan arah bawah. 4 arah sudah disebut. Setan lupa tidak menyebut dari arah atas dan tidak menyebut dari arah bawah. Soalnya apa? Ini atas gak wani ana Gusti Allah. Makanya dalam keadaan apapun ini Gusti Allah. Madule ning Gusti Allah. Ana arek kom lagi ndablek. Kan ndablek madul Gusti Allah. Ya Allah. Sadarno anake tekek Gusti Allah. Aduh. Dongakno. Bila perlu sak kancamu padha pengurus iku ayo arek iki Fatihah ya anu. Gitu ada atas. Kok tidak dari bawah? Fauqihim kok enggak ada, takdir kok enggak ada. Karena bawah itu tempatnya wong sujud. Di mana orang sujud itu sama saja dengan ngasorno awake. Ada perbedaan antara sujud sajada yasjudu sajdan
dan sajada yasjudu sujudan. Nek sajada yasjudu sajdan fa'lan itu formalistik zahir, gerak zahir saja, jungkel saja. Tapi kalau sajada yasjudu sujudan, selain posisi nungging seperti itu, batinnya ini ndelosor ngesokno semua keadaan dosa-dosa ditumpuk disok kayak ngesokno banyu ning ember sampai bersih. Ono sih saya sujud di mana bior. Makanya orang bersujud itu pasti mempunyai asar. Akal sujudnya mempunyai asar. Disebut asarus sujud. Asarus sujud itu bukan kok bathuke ku apa? Ireng-ireng duduk. Nek iki duduk wajah, iki jabah. Wajah itu ini. Semua. Fi wujuhihim. Semua duduk iki. Anak sing kene ireng ya? Ireng itu duduk asar sujud. Yang itu sajadahe kasar. Murahan atene dibetel-betel gosok. Jadi iki jabah. Jadi pasurian. Jadi asarus sujud itu ada pancaran spiritual yang hebat atau spiritual glowing di situ yang itu. Hebat. Makanya nggak bisa. Ya wes, mohon maaf. Semoga manfaat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih.